Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah pemberontakan Pangeran Sambernyawa, Tiji Tibeh, Mati Siji Mati Kabeh, yang ditakuti VOC dan sekutunya. Para pemirsa, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya pada tanggal 8 April tahun 1725 Masehi di Kartasura. Memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke Tanah Kaap, Ceylon, atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kaula alit. Dari situ, Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatannya dengan abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pemirsa, pada suatu saat, terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II, yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom, Mantri Anom, atau sejajar dengan abdi dalam mantri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukannya, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan kepada sang raja, akan tetapi pada saat sampai di keraton, oleh sang Patih Kartasura ditanggapi secara dingin. Dan dengan tidak berkata apa-apa sang Patih memberikan sekantong emas kepada Raden Mas Said. Perilaku sang Patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah, karena beliau ingin menuntut keadilan bukan untuk mengemis. Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Raden Mas Said bersama pengikutnya mulai mengembara mencari suatu daerah yang aman untuk kembali menyusun kekuatan. Raden Mas Said bersama para pengikutnya tiba di suatu daerah dan mulai menggelar pertemuan-pertemuan untuk menghimpun kembali kekuatan dan mendirikan sebuah pemerintahan biarpun masih sangat sederhana. Dia pun membangun pasukan untuk melawan pasukan VOC dan pemerintahan Mataram yang kala itu bersekutu dengan VOC. Raden Mas Said memulai perjuangannya pada 1740 saat berusia 14 tahun. Musuhnya saat itu adalah Pakubuwana II dan tentara VOC. Pada 1746, Raden Mas Said bergabung dengan pamannya, Mangkubumi, untuk melawan Keraton Surakarta dan VOC. Mangkubumi yang merupakan pemimpin senior berperan sebagai panglima besarnya, sementara Raden Mas Said menjadi pemimpin militernya yang berbakat dan berpengalaman, pengikut yang loyal dan banyak dikagumi. Dua kekuatan ini menjadikan mereka sangat kuat, bahkan dinilai sebagai kekuatan paling besar dan berbahaya yang pernah dihadapi tentara VOC di Jawa. Bahkan, beberapa kali pihak VOC mengajak berunding keduanya, namun hal itu mereka tolak. Namun, pada tahun 1752 sampai tahun 1753 Raden Mas Said dan Mangkubumi mengalami perpecahan, bahkan berperang satu sama lain. Hal ini tentu menguntungkan pihak VOC, hingga akhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti, di mana VOC menyetujui permintaan Mangkubumi untuk membagi Mataram menjadi dua, yakni Kasultanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I.
Raden Mas Said pun ditinggalkan tanpa memiliki sekutu. Merasa haknya belum terpenuhi, ia pun semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Pakubuwana III, Hamengkubuwono I, dan VOC. Dia pun mendapat julukan Pangeran Sambernyawa karena dalam setiap peperangan selalu membawa kematian bagi musuh-musuhnya. Semboyannya yang paling dikenal adalah Tiji Tibeh, kependekan dari Mati Siji, Mati Kabeh, yang artinya gugur satu, gugur semua, dan Mukti Siji, Mukti Kabeh yang artinya sejahtera satu, sejahtera semua. Pemberontakan itu pun berakhir pada tanggal 17 Maret tahun 1757 dengan perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said dengan Pakubuwono III yang membagi wilayah kerajaan Mataram untuk kali kedua setelah perjanjian Giyanti 2 tahun sebelumnya. Perjanjian Salatiga ini menandai berdirinya Mangkunegaran. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dan berhak memiliki wilayah otonom berstatus kadipaten yang statusnya di bawah Kasultanan dan Kasunanan. Sehingga penguasa kadipaten tidak berhak menyandang gelar sultan atau sunan. Raden Mas Said mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGPAA. Ia pun memilih gelar dengan menggunakan nama ayahnya dan bergelar KGPAA Mangkunegara I. Kadipaten Mangkunegaran pun diberi wilayah yang luasnya hampir setengah dari wilayah Kasunanan Surakarta yang mencakup bagian utara kota Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen, serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Raden Mas Said atau Mangkunegara I pun kemudian menjalani situasi yang baru, kehidupan damai di sebuah istana, Pura Mangkunegaran, yang pada awalnya terasa asing baginya. Mangkunegara I wafat pada usia 70 tahun di kediamannya di Surakarta, pada tanggal 28 Desember tahun 1795, dia dimakamkan di Astana Mangadek, Matesi, Karanganyar. Pada 1983, Mangkunegara I ditetapkan sebagai pahlawan nasional dan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara ini mengupload video kisah leluhur Nusantara terbaru. Sumber, Sindonews Okezon, dan berbagai sumber artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com, dengan judul Kisah Pangeran Sambernyawa, Pemberontak yang Ditakuti VOC dan Sekutunya.